Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ayuhal ahibbal fudala, anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustaz minta maaf sebesar-besarnya karena sudah 3 pertemuan ini ya mungkin antum tidak mendapatkan materi dari Ustaz, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini Ustaz ingin merangkumkan rangkuman dari apa-apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman antum secara offline dalam video kali ini insyaallah taala. Adapun pembahasan ini adalah pada bab yang kedua. Bab kedua ini temanya adalah barahin wahdaniyatillah taala wastihqaquhu lil ibadati duna siwah. Bukti-bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala wastihqaqihi. Kannya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi duna siwah, bukan selainnya. Nah, adapun pembahasan secara rinci, ada 2 pembahasan yang akan kita bahas pada semester ini. Semester yang pertama adalah al-faslul awal burhanul fitrah, dan kemudian al-faslul tsani burhanul khalqi wal ibda'. Ini yang akan kita bahas insyaallah asal ini. Kita langsung saja. Tamhid muqaddimah. Muqaddimah di sini membahas tentang ahamiyatul imani billah. Apa sih urgensi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala huwa aslul awal min usulil iman. Aslul awal min usulil iman. Pokok yang pertama dari pokok-pokok iman. Ini yang pertama. Kemudian, dan hal ini telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa huwa yatadhammanu al-iqraru bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang mencakup di sana dan terkandung di dalamnya al-iqraru bi rububiyyah. Ikrar rububiyah Allah dan uluhiyah Allah dan nama-nama dan juga sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Dan juga pentingnya lain dihamiyati hadzal fasl kaunuhu aslul usul wa lubbil aqidah iqtadal amru at-tarkiz alaih, ya, bahwa yang di sini pada pasal ini pentingnya kenapa kita mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aslul usul, pokoknya pokok, walubbul aqidah, dan inti daripada sebuah akidah yang memerintahkan, yang mengandung perintah untuk apa? At-tarkiz alaih, untuk kita fokuskan kepadanya bisifatihin khasah, dengan sifat-sifatnya yang khusus, wa bayani adillati hatta yatarasakh fi nafsil mu'min. Ya, juga ada dalil-dalil di sana agar seseorang itu yatarasakh, ya, mengetahui dengan benar, mengetahui dengan ilmu pada hati seorang muslim, ya. Waliyatamakkan min raddi syubah allati yurawwijuhal musyrikun wa mulhidun, dan memungkinkan dia untuk membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik dan juga orang-orang mulhid, orang-orang yang ateis. Nah, ini pentingnya kenapa kita belajar al-imanu billah. Kemudian kita melihat makanut tauhid fil Quran, ya, kedudukan tauhid di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau kita melihat dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, semuanya membicarakan tentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini ghalibu suwaril Quran, ya, kebanyakan surat di dalam Al-Quran membicarakan tentang apa? Tauhid. Bal kullu suwar Qur'ani fit tauhid, bahkan semuanya juga membicarakan tauhid. Li'anna al-Quran imma khabaran anillahi wa asma'ihi wa sifatih. Karena Al-Quran itu bisa menghabarkan, bisa jadi menghabarkan tentang Allah, bagaimana Allah dan bagaimana nama-namanya dan juga sifatnya. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdah la syarika lahu wa tarku ma yu'badu min dunih. Nah, kemudian Al-Quran itu juga sebagai dakwah, ajakan untuk beribadah kepadanya yang Maha Esa, hanya kepadanya. La syarik, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran wa imma amrun wa nahyun wa ilzamuhi
wa dzalika min tauhidi wa mukammilatihi. Dikatakan di sini ya, karena Al-Qur'an itu juga perintah dan larangan dan juga keharusan, mengharuskan seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min huquqi tauhid, karena itu adalah hak-hak daripada tauhid, wa mukammilatihi, dan juga sebagai penyempurna tauhid. Wa imma khabaran an ikramihi li ahli tauhid, dan juga Al-Quran itu menghabarkan bagaimana dimuliakannya bagi orang-orang yang bertauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukarrimuhum bihi fil akhirah fahuwa jazaa'ut tauhid. Dan apa-apa yang mereka kerjakan di dunia dan apa-apa yang Allah muliakan mereka di akhirat adalah fahuwa jazaa'ut tauhid, balasan bagi tauhid mereka. Wa imma khabaran an ahli sya'ala bihim fid dunya minal wa ma yahillu bihim fil akhirati minal adab fahuwa jazaa'un man kharaja 'anit tauhid. Nah, kemudian juga sebagai khabar tentang bagaimana ahli syirik dan apa yang mereka kerjakan di dunia minan nakal, dari perbuatan yang ania, perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, dan apa-apa yang mereka dapatkan di akhirat dari azab adalah jaza sebagai dari mereka keluar daripada tauhid. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Quran itu membicarakan tentang tauhid. Wa huququhu. Ya, dan juga membicarakan fit tauhid wa huquqihi, membicarakan tentang tauhid dan juga hak-haknya dan juga jazanya, balasannya. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaih, dan juga membicarakan bagaimana syirik itu, bagaimana ahli syirik itu, orang-orang yang melakukan syirik, dan bagaimana balasan bagi mereka. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian kita masuk pada fasul awal burhanul fitrah. Apa sebenarnya bukti daripada fitrah? Ternyata fitrah itu membicarakan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Adun min fatr bi fathil fa'i wa sukunit ta' wa huwa al-ibtida' wal ikhtira'. Wa yuradu biha at-tab'u al-jibillah. Ma'khud min fatr. Ya, fitrah itu dari fatr, bukan fitr. Adapun fitrah itu Idul Fitri, ya, Idul Fitri dengan dikasrohkannya fa, artinya kembali berbuka. Tapi kalau fatr artinya fitrah, maka salah kalau diartikan Idul Fitri itu adalah kembali pada fitrah, yang sahih pada berbuka. Wa yuradu biha at-tab'u wal jibillah. Yang dimaksud jibillah sama, jibillah itu juga tabiat. Dan yang dimaksud di sini adalah dinul Islam. Di fitrah artinya apa? Artinya fitrah dia adalah fitrah Islam. Kama qala ta'ala wa fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Antum bisa buka dalam surah Rum ayat yang ke-30. Dan Allah Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Dalam keadaan agama Islam. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Maka semua yang diciptakan, semua yang dilahirkan, ketika awal mereka lahir di muka bumi ini, mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mengatur seluruh alam itu. Hanya saja tatkala mereka sudah dewasa, barulah kemasukan pemikiran-pemikiran yang sesat. Maka dikatakan setelahnya hadis dalam hari ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahi yuwahhiduhu aw yunassiruhu. Maka bapaknya barulah menjadikan dia Yahudi ataulah Nasrani. Akan tapi secara asal tatkala dia lahir dalam keadaan fitrah beragama Islam. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya mereka itu lahir di muka bumi ini kemudian meninggal, insyaallah taala anak tersebut adalah anak yang muslim walaupun orang tuanya dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Nah, kemudian ini dikatakan di sini fa kullu mauludin yuladu ala ma'rifatillahi wa iqrari bihi fala tajid ahadan illa wa huwa yuqir bi anna lahu sani'.
Maka semua yang dilahirkan, mereka meyakini, mereka mengetahui siapa itu Allah, dan mereka mengikrarkan diri mereka bahwa fala tajidu ahadan, dan mereka tidak akan mendapatkan satu orang pun. Kamu tidak akan mendapatkan satu orang pun illa wa huwa yuqirru bi anna lahu sani'an, kecuali dia meyakini bahwa ada yang sani'an, yang menciptakan. Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Nah, di sini dikatakan fal iqraru bil khaliq markuzun fil fitr, bahwa ikrar terhadap sang khalik ada di dalam hati, di dalam fitrah. Wa inna ma tadahara man tadahara bi inkarih, akan tapi menampakkan orang-orang yang menampakkan kemungkarannya ka Fir'aun, seperti Fir'aun, min babil mukabarati wal inad, dalam bentuk sombong dan juga melakukan kemaksiatan. Maka apa yang dikatakan Musa kepadanya? Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Ini ayatnya tolong dihafalkan, insyaallah nanti kalau ujian akan ditanyakan. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala, wajahadu biha fastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Ini pun juga dihafal. Wa qala ta'ala wa 'adaw wa thamud qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Ini pun juga dihafalkan. Kemudian kita akan masuk pada halaman setelahnya. Fal ayatu tadullu ala anna haula'il kuffar ya'rifuna al-khaliqa subhanahu bimujibi fitrihim wa yattajihuna ilaihi fi hali daruratihim kama qala ta'ala. Kemudian kita akan melihat ayat-ayat bagaimana orang kafir dalam masa-masa darurat fitrah mereka kembali muncul, yaitu meyakini bahwa Allah lah sang khalik, tidak ada sekutu baginya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'u illa iyyah wa idza ghasyahum mawjun kadzulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Nah, ini antum hafalkan juga dua ayat ini. Ini dua ayat ini menunjukkan dalam keadaan mereka darurat, keadaan mereka genting, mereka pun meyakini fitrah mereka kembali. Maka kalau ditanya bagaimana bentuk fitrah itu, meyakini bahwa Allah itu sang khalik, jawabannya adalah bisa dilihat dalam keadaan mereka terguncang, dalam keadaan mereka fi halati syiddati wad darurah, dalam keadaan genting, seperti mereka diombang-ambingkan di lautan ini dalam ayat ini. Kemudian bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Dalilnya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, itu dalil-dalil yang harus antum perhatikan. Taib. Nah, ini alhamdulillah bab yang sudah kita bahas untuk kali ini. Adapun bab setelahnya insyaallah taala nanti akan kita bahas lagi biidznillah azza wajal pada pertemuan berikutnya. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan antum jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, ditulis kemudian nanti dikirimkan ke Ustadz. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.